hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan kali ini, dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pengontrolan motor listrik menurut cara kerjanya diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pengontrolan manual dengan menggunakan saklar-saklar, pengontrolan semi otomatis dengan menggunakan saklar-saklar magnet, pengontrolan otomatis dengan menggunakan komponen-komponen arus searah atau komponen elektronika, dan pengontrolan terprogram dengan menggunakan PLC atau Smart Relay. Kali ini akan kita bahas mengenai pengontrolan semi otomatis atau pengontrolan elektromagnetik dengan komponen utama berupa saklar magnet, yaitu kontaktor, timer, dan relay. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan memaparkan komponen pengontrolan motor listrik. Komponen kontrol motor listrik terdiri dari pengaman, saklar magnet, komponen input, dan komponen output. Selain komponen di atas, juga dibutuhkan beberapa tambahan pendukung seperti rel omega, skun kabel, kabel marker, dak kabel, dan kabel kontrol. Yang biasanya digunakan adalah jenis NYAF atau kabel berinti serabut. Pengaman motor listrik. Pengaman motor listrik adalah komponen yang berfungsi untuk mengamankan motor listrik dari gangguan kelistrikan seperti hubung singkat, beban lebih, dan kebocoran arus listrik. Pengaman motor listrik dibuat berlapis untuk lebih memantapkan pengamanan motor listrik tersebut. Pengaman yang pertama adalah mini circuit breaker atau MCB. MCB adalah alat pengaman arus listrik dari beban lebih dan hubung singkat. Ada 2 komponen penting pada MCB, yaitu komponen termis sebagai pengaman beban lebih dan relay elektromagnet sebagai pengaman hubung singkat. Simbol MCB untuk 1 fase adalah seperti ini, dan untuk 3 fase adalah seperti ini. Untuk pengaman termis memiliki prinsip dan cara kerja yang hampir sama dengan thermal overload relay, yaitu dengan menggunakan 2 buah logam yang digabungkan berupa bimetal. Sedangkan pengaman menggunakan relay elektromagnet menggunakan kumparan yang dapat menarik angker dari besi lunak. Pengaman selanjutnya adalah Earth Leakage Circuit Breaker atau disingkat ELCB. ELCB adalah pengaman arus listrik bila terjadi kebocoran arus listrik atau tegangan pada sebuah rangkaian instalasi listrik.
Maksud dari kebocoran arus adalah arus yang keluar bukan pada beban yang diharuskan. Misalnya tegangan sentuh atau arus sentuh yang menyebabkan terjadinya sengatan listrik pada manusia. Simbol ELCB adalah untuk sistem 3 fasa seperti ini dan untuk sistem 1 fasa seperti ini. Kaki 1 dan 2 adalah netral, 3, 5, 7, 4, 6, 8 adalah fasa R, S, dan T. Untuk sistem 1 fase, 1 dan 3, 1 dan 2 adalah netral, 3 dan 4 adalah fasa. Kebocoran arus yang biasa menyebabkan sengatan listrik adalah di atas 30 mA sehingga ELCB batas maksimum pengamanannya untuk bisa tidak trip adalah 30 mA. Jika ada kebocoran di atas 30 mA, maka ELCB akan trip dan memutuskan tegangan listrik. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika kabel fasa mengalami kebocoran arus yang langsung terhubung dengan tanah atau ground, maka sebelum terjadi hal yang membahayakan berupa sengatan listrik, ELCB akan memutus arus tersebut. Pengaman selanjutnya adalah thermal overload relay atau disingkat TOR. Jenis-jenis TOR ada bermacam-macam tergantung dari produsen yang membuat TOR tersebut. TOR adalah pengaman motor listrik dari adanya kelebihan beban pada motor listrik. Kelebihan beban pada motor listrik akan menyebabkan panas yang berlebih pada beritan stator maupun rotornya. Dan jika hal ini dibiarkan tanpa pengamanan, maka motor listrik akan terbakar. Simbolnya adalah seperti ini untuk sistem atau pool utama RST dan mempunyai satu buah kontak bantu NC dengan nomor 9596 dan satu buah kontak bantu NC dengan nomor 97 dan 98. TOR bekerja berdasarkan prinsip termis, di mana jika bimetal panas, maka bimetal akan bengkok dan memutuskan arus listrik pada TOR. Jika arus listrik terputus, maka motor listrik akan berhenti bekerja. Jika bimetal sudah dingin, maka bimetal akan menyambung kembali. Namun motor listrik belum bekerja langsung sebelum tombol start di-on kembali. Kita masuk ke saklar magnet. Saklar magnet adalah inti pengontrolan elektromagnetik. Saklar magnet adalah saklar atau pemutus tenaga yang bekerja menghubungkan arus listrik jika muncul medan magnet pada pemutus tersebut. Saklar magnet dibuat dalam bentuk kontaktor, relay, dan time relay atau disingkat timer. Saklar magnet juga dibuat dalam konstruksi 1 fasa dan 3 fasa. Saklar magnet yang pertama adalah kontaktor. Kontaktor atau biasa disebut magnetic kontaktor disingkat MC adalah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik sistem 3 fasa. Umumnya MC terdiri dari 3 pool kontak utama dan kontak bantu atau auxiliary kontak.
Bentuk-bentuk kontaktor adalah seperti berikut. Jadi modelnya berbeda-beda tergantung dari pabrikan yang memproduksinya. Yang di sini adalah produksi Mitsubishi, sedangkan yang ini adalah produksi Schneider Electric. Simbol kontaktor untuk kontaktor SK atau ST atau SN21 memiliki 3 kontak utama atau pul utama, yaitu L1, L3, L5 sebagai input dan L2, L4, L6 sebagai output fasa R, S, dan T. Kemudian memiliki 2 kontak bantu NO yaitu 1314 dan 4344 serta 2 kontak bantu NC yaitu 2122 dan 3132 dengan 1 koil A1 dan A2. Sedangkan untuk kontaktor tipe SK atau ST atau SN12 atau sejenisnya memiliki 3 pul utama yaitu L1, L3, L5 dan L2, L4, L6 sebagai fasa R, S, dan T. Kemudian masing-masing memiliki 1 kontak bantu NO 1314 dan 1 kontak bantu NC 2122 serta 1 koil A1 dan A2. Prinsip kerja kontaktor. Sebuah kontaktor terdiri dari koil, beberapa kontak normally open dan beberapa kontak normally close. Pada saat kontaktor normal atau tidak bekerja, NO akan membuka dan NC akan menutup. Dan pada saat kontaktor bekerja, NO akan menutup dan NC akan membuka. Koil adalah lilitan yang apabila diberi tegangan akan terjadi magnetisasi dan menarik kontak-kontak kontaktor sehingga terjadi perubahan atau bekerja. Pada saat koil disuplai tegangan 220 volt, maka akan muncul medan magnet pada koil dan akan menarik kontak-kontak yang ada pada kontaktor. Semua kontak NO akan menghubung dan semua kontak NC akan membuka. Sebaliknya, jika tegangan suplai diputus, maka medan magnet akan hilang dan semua kontak akan kembali ke posisi semula. NO akan terbuka dan NC akan menutup kembali. Saklar magnet selanjutnya adalah time relay atau timer. Time relay biasa juga disebut time delay relay, disingkat timer, sering disebut juga relay penunda batas waktu. Banyak digunakan dalam instalasi motor, terutama instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Fungsinya adalah sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang akan dikendalikannya. Model timer juga tergantung produsen yang membuatnya. Yang ini adalah produksi Schneider dan yang ini adalah produksi Omron. Yang ini mempunyai indikator digital. Jadi kalau Omron dia yang tipenya adalah indikatornya manual, sedangkan yang ini adalah indikatornya dalam bentuk digital, penunjuk waktunya. Timer. Adapun kaki-kaki timer biasanya berjumlah 8, yaitu 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk produksi Omron dan sejenisnya. Nah, tolong diperhatikan di sini bahwa kaki 2 dan 7 adalah kaki koil
yang dihubungkan ke sumber tegangan. Kaki 1 adalah kontak utama timer. Untuk kaki 3 adalah kaki time delay close, ya, TDC, di mana dia akan menunda waktu untuk menutup. Sedangkan kaki 4 adalah time delay open. Dia akan menunda waktu untuk terbuka. Kalau di kontaktor 1 dan 3 itu adalah kaki NO, tapi pada timer dia adalah kaki TDC. 1/4 adalah kaki NC, tetapi pada timer namanya kaki TDO, time delay open. Nah, untuk kaki demikian juga untuk kaki 8, 6 dan 85. 86 adalah TDO, time delay open atau kontak NC-nya, sedangkan 85 adalah time delay close atau kontak NO. Timer sendiri terdiri atas rangkaian R dan C yang dihubungkan seri atau paralel. Bila tegangan sinyal telah mengisi penuh kapasitor, maka relay akan terhubung. Lamanya waktu tunda diatur berdasarkan besarnya pengisian kapasitor pada timer. Simbol timer seperti ini. 2 dan 7 adalah koil, 1 input, 4 TDO dan 3 TDC, 8 input, 5 TDO dan 6 TDC. Kumparan pada timer akan bekerja selama mendapat sumber arus. Apabila telah mencapai batas waktu yang diinginkan, maka secara otomatis timer akan mengunci dan membuat kontak NO menjadi terhubung dan kontak NC menjadi terputus. Saklar magnet selanjutnya adalah relay. Relay pada dasarnya sama dengan kontaktor, tetapi dikonstruksi dalam sistem satu fasa. Relay adalah saklar magnet yang dioperasikan berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan arus listrik yang bertegangan lebih tinggi. Bentuk relay ada juga bermacam-macam, masih tergantung dengan produsen yang memproduksinya. Di sini kami berikan 3 macam model relay. Pada dasarnya relay terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu koil, armatur, switch kontak point atau saklarnya, dan spring. Kontak point terdiri atas 2 jenis, yaitu normally closed dan normally open. Normally closed, kondisi awalnya sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi close atau tertutup. Normally open, kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi open atau terbuka. Di sini dikemukakan struktur sederhana dari relay, yaitu ada spring atau pair, kemudian ada armatur atau tuas. Nah, ini bulitannya yang berisi inti yang akan cepat berubah menjadi magnet, jadi dia adalah besi ferromagnetik. Jika koil diberikan sumber tegangan baik AC maupun DC tergantung dari relaynya, maka pada koil ini akan terjadi medan listrik yang membuat inti ferromagnetik akan berubah menjadi magnet.
Perubahan magnet ini akan menarik tuas ke arah inti koil, sehingga untuk kontak yang tadinya NC menghubung akan berpindah ke kontak NO. Jadi NO akan menghubung dan NC akan menutup. Nah, jika tegangan dilepaskan kembali dari koil, maka tuas akan kembali ke posisi awal dengan penarikan dari spring atau per. Komponen selanjutnya adalah komponen-komponen input pengontrolan listrik. Yang pertama adalah pas button atau tombol tekan. Pas button diberikan contoh yang seperti ini. Jika ditekan akan menghubung atau memutus, dan jika dilepaskan akan kembali ke posisi awal. Jadi dia pas button berbeda dengan saklar. Kalau saklar ditekan menghubung atau memutus, nanti ditekan selanjutnya baru kembali ke posisi semula. Kalau tombol ditekan dia akan bekerja dan dilepaskan dia akan berhenti kembali. Tombol tekan atau pas button memiliki jenis kontak NO dan NC tergantung tipe pas button. Kalau tipe pas button yang di atas dia memiliki dua kontak. Yang di atas adalah kontak NC dan yang di bawah adalah kontak NO. Namun pas button yang seperti ini yang digambar di bawah, ini masing-masing hanya memiliki satu kontak. Misalnya yang warna hijau dia hanya memiliki kontak NO, dan yang warna merah dia hanya memiliki kontak NC. Beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas, baik dia berwarna merah maupun berwarna hijau, dia memiliki satu kontak NC dan satu kontak NO. Emergency switch. Emergency switch adalah saklar yang akan mengunci jika diputar, dan fungsinya adalah untuk memutuskan rangkaian jika terjadi keadaan darurat. Kontak yang digunakan adalah kontak NC-nya. Jadi di sini kurang lebih sama dengan pas button, dia memiliki dua kontak, yaitu kontak NC dan kontak NO. Namun kalau dia digunakan sebagai lampu tombol emergensi, maka yang digunakan adalah kontak NC-nya. Kontak emergency stop atau tombol emergency stop. Selektor switch atau saklar pilih. Modelnya ada bermacam-macam. Di sini kami kemukakan dua model. Jadi selektor switch adalah saklar pilih yang biasanya memiliki dua posisi on dan satu posisi off. Saklar ini digunakan untuk memilih jenis rangkaian yang akan dioperasikan dalam satu panel kontrol. Contohnya di sini, kalau dia pada posisi tengah maka dia off, posisi kiri dia on, dan posisi kanan juga dia on. Tergantung di mana mau ditempatkan saklar selektor ini. Limit switch. Limit switch adalah saklar yang akan memutuskan arus listrik jika mencapai limit atau batas tertentu. Limit switch memiliki tuas atau aktuator yang akan mengubah posisi kontak terminal dari on ke off atau sebaliknya jika tersentuh. Model-model limit switch ada bermacam-macam. Di sini saya berikan contoh untuk limit switch sistem satu fasa 220 volt.
seperti ini dan ini. PIR atau moving detector. PIR adalah sebuah sensor gerakan yang akan mendeteksi pergerakan manusia. PIR mempunyai dua bagian utama, yaitu pemancar infrared, sedangkan yang bagian kedua adalah penerima. Bila sensor ini ada bayangan manusia yang melewatinya, maka bagian pemancar akan mengirim tanda atau sinyal ke bagian penerima. Modelnya juga bermacam-macam. Di sini saya sajikan dua model, dan ada banyak model-model lainnya sesuai dengan produsen yang membuatnya. Instalasi PIR memiliki 3 warna kabel, yaitu merah, biru, dan hitam atau coklat. Kabel merah itu dihubungkan ke beban, kabel biru ke netral, dan kabel hitam ke sumber tegangan. Selanjutnya, penerima akan memberikan perintah pada alat lainnya, misalnya membuka pintu atau mengeluarkan suara, tergantung sistem aplikasi yang diterapkan. Fotosel adalah saklar yang bekerja secara otomatis sesuai intensitas cahaya yang mengenainya. Modelnya seperti ini, memiliki 3 warna kabel, yaitu hitam, putih, dan merah. Fotosel akan mengalirkan arus listrik jika hari semakin gelap, akibat resistansinya yang mendekati nol, dan akan memutuskan arus listrik jika hari semakin terang, akibat resistansinya yang membesar. Instalasinya adalah seperti ini. Kabel warna merah ke beban, warna biru ke netral, dan warna putih ke input. Fotosel banyak digunakan untuk penerangan jalan umum, lampu teras, dan lampu taman. Komponen terakhir adalah pilot lamp. Pilot lamp adalah lampu indikator yang dipasang pada tutup panel kontrol, yang akan memberikan tanda atau indikator kerja pengontrolan tersebut. Misalnya, warna merah untuk indikator stop, hijau untuk jalan atau run, dan kuning untuk trip atau gangguan. Untuk materi komponen kontrol motor listrik, saya cukupkan sampai di sini. Adapun komponen-komponen pendukung seperti rel omega, dak kabel, skun kabel, dan kabel marker itu tidak saya bahas di sini karena pembahasannya ada pada materi instalasi tenaga listrik. Baik, kita akan akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Untuk meningkatkan performa channel ini, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. SMK bisa, SMK hebat. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.